Hey, gue Dot. Gue Dwi. Gue Effendi. Gue Adit. Kami dari Atita. Halo guys, sore ini kita kedatangan tamu band terkenal yaitu Atita. Gimana ya kabarnya guys? Alhamdulillah sehat-sehat. Masih sehat. Berempat aja nih ya sekarang ya. Berempat. Ya. Ada kisah di situ? Berubah Enggak. formasi. Iya. Tapi berempat aman ya? Aman. Aman gitu ya. Bisa Lancar jadi ya, dua. alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah. Album lancar. Lancar. Alhamdulillah. Manggung kayaknya belum dulu deh. Oke guys, teman-teman Atita, ada Edot, ada Yudi, ada Abah Sakma dan juga ada Siap, Adit. boleh. Sore ini kita di View Motok akan coba beberapa kasih pertanyaan nih tentang Atita nih ya, biar teman-teman yang ada di yang ada di channel View Motion Pro ini biar tahu nih band Atita itu dari mana, karya-karyanya apa aja, ya kan? Bentuknya di mana gitu kan? Udah siap? Siap. Siap. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Untuk yang pertama nih ya, teman-teman Atita, coba perkenalkan dulu nih. Nah, band Atita itu apa? Berdiri di mana? Apa maknanya? Dan apa? Personilnya siapa aja sih dari awal sampai sekarang gitu. Siapa nih yang mau jelasin? Dulu aja. Silakan untuk ketua. Band Atita itu sebenarnya kita itu awal foundernya bertiga ya, Adit, Andy sama gua Dot. Itu awalnya kita itu cuman buat iseng aja sih, karena kan padatnya waktu kerja, akhirnya pas jam kosong kita mau ngapain nih, akhirnya kita ngeband. Tapi ternyata makin ke depan kayaknya udah mulai serius nih, masuklah jadi personil. Ada lagi namanya Idoy atau Yudi ya, presentasi sebagai bass. Kalau Atita itu awalnya kita bingung ya ngasih nama band ini apa ya. Banyak sih tadinya mau macam-macam lah, tapi akhirnya cari terbentuklah namanya Atita. Oke, ada makna khusus nggak sih dari kata Atita itu sendiri? Atita itu sebenarnya kalau dari bahasa Sangsekerta itu artinya itu masa lalu. Nah, karena lagu-lagu kita itu menceritakan tentang masa lalu. Semua manusia pasti punya masa lalu ya Bang ya. Oke. Dan Atita itu kan terdiri dari A, T, I, T, A. Jadi maknanya kalau kita yang nyimpulin, apapun bentuknya Atita ya tetap Atita, mau dibolak-balik kayak manapun. Oh, mau dibaca dari belakang pun Iya. dari depan tetap Atita gitu ya. Oke, ini menarik sekali ya guys ya. Band Atita ini namanya dari Sangsekerta justru ya. Iya. Oke. Kalian semua ini kan kalau gua denger nih ya, itu berasal dari salah satu kota di Bandar Lampung ya. Ya. Daerah apa tuh namanya? Panjang ya. Panjang. Nah ini nih awal ketemuannya orang tuh gimana sih gitu loh? Apa emang satu sekolah atau emang satu daerah atau mungkin ada saudara mungkin kan gitu? Iya. Jelasin coba. Ya kalau Adit tahu siapa Pendi? Adit boleh. Pakai mic-nya. Ya, siap. Ya, awal kita berdiri Atita ini dari beberapa band. Dari Idui itu beda band, dari Edot juga beda band. Awal emang kita cuman iseng-iseng lah isi waktu luang. Dari 3 band intinya jadi satu lah. Nama bandnya apa Terbentuklah. tuh? Bisa disebut? Terbentuklah Atita ini. Dari awal band itu macam-macam. Nama bandnya macam-macam. Iya. Nama band Iya. beda-beda. 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 Iya. Misalkan kayak di Nueva kan ada Purpose. Iya. Ini nama bandnya apa? Kalau gua sama si Pendi awalnya bandnya itu The Kwon. Oh, The Kwon. Kayaknya ada arti khusus itu ya. Arti Kwon, The Kwon itu perdamaian. Perdamaian. Bukan penggalannya. Kalau lu nih dari band apa tadi ya? Dari tadi Dari band apa? dari rock and roll.
Enggak rock and roll. Enggak rock and roll. Enggak juga sih. Nama bandnya. Enggak usah. Potong nih gue jalan. Jadi intinya dari band rock and roll ya, gabung ke Adita gitu. Jadi emang beberapa jenis bentukan band dan warnanya juga beda-beda. Beda-beda. Ya. Campur di Adita. Di Atita. Dan sudah memiliki karya ya, gue denger ya. Oke. Nah yang pertama kali ngajakin kalian bikin band Atita ini, apa langsung sepakat main genre pop atau emang nemuin dulu nih gitu loh? Dari awal sama Edot itu beda, kita beda genre sih sebenarnya. Macam-macam. Dari The Kwon itu emang lagunya lebih ke ngebeat sih. Dan Edot lebih ke slow. Melo. Melayu. Oh, Melayu lah. Enggak Melayu juga. Melo Pop aja. ya, tapi Iya. pop ya. Oke. Nah nih kalau di Atita ini kan ada beberapa kepala nih ya kan. Gue juga dengar kan dulu Atita tuh ada beberapa personil sebelumnya Iya, juga sebenarnya benar. Dari bentukan yang formasi sekarang nih. Iya. Biasanya siapa sih yang nulis lagu di Atita paling banyak? Kalau nulis lagu paling banyak ya kebetulan sih gue sendiri ya. Karena di album kita yang pertama ini kayaknya lagu ciptaan gue tuh kurang lebih sekitar ada 6 atau 7 gitu. Ya selain itu ya ada juga ciptaan dari Adit, dari Pendi, ada juga yang ciptaan kita berdua juga ada. Oh kolaborasi ya? Kolaborasi lah kolaborasi. intinya. Dari personil Atita sendiri Iya. kolaborasi ya? Udah ada sendiri. Oke. Jadi di album pertama ini isinya 9. Oh 9 lagu. 9 lagu. 9 atau 10. 9. Lagu pertama yang kalian rilis nih itu apa? Dan waktu ngerilisnya itu rasanya gimana gitu pas pertama kali rilis gitu? Itu lagu berapa lama? Berapa lama itu? Enggak, ini dia enggak masuk album kita. Iya waktu pertama kali. Itu dirilis itu kan lagu berapa lama? Ya, lagu yang pertama itu lagu judulnya Berapa Lama, itu ciptaan dulu Adit sama Pendi kan, karena dari band mereka dulu tuh. Ya kalau seneng sih lah kan, karena kan sesuatu hal yang baru untuk kita kan. Jadi ya, waduh, ya mikirnya sih, wah next step nih kita. Jadi kalau untuk yang lagu pertama itu berarti si Pendi ini apa yang dipilih ya sama kalian ya untuk lagunya itu dibawakan ya? Iya. Pendi Iya. sama Adit ya? Lagu Pendi sama Iya. Adit ya? Oh, Belum dua. kebetulan berdua gitu ya. Jadi setelah itu baru bikin album yang rata-rata pencipta lagunya kebanyakan di Edot. Iya. Jadi belum ini ya? Belum. Jadi nanti Belum. next album. Next album. Dia anak bawah. Gua Tapi gue dengar dia ini pencipta lagu juga nih. Lagu Iya. bikin Banyak lagu. Dia songwriter juga deh. Songwriter juga ya? Iya. Banyak bikin lagu saat ini ya? usaha mencoba sesuatu yang baru, bikin kata-kata ya kan dituangin di lagu. Woi. Pasti kan Kan nggak bisa curhat kita, orang Iya. nggak bisa curhat. Jadi lewat lagu ya? Iya, goresan tinta hitam. Dia sedikit ngomong tapi sekali ngomong Iya. sebenarnya Denny Ngeselin, puitis. lucu Iya. ya? Kalau nggak ada yang lucu nggak asik. Oke nih, gua coba ini nanyain inspirasi lagu-lagu Atita nih biasanya datang dari mana? Bisa pribadi, lingkungan sekitar, atau pengaruh musisi lain nih? Coba di Yudi dulu. Gua keresahan. Apa yang gua rasain, gua tumpahin. Kalau gua ngedengerin cerita orang susah, nggak dapet. Oke, jadi emang biasanya pengalaman pribadi. Ya, Ya. keresahan gua yang nggak bisa curhat gitu ya Kayaknya kan. kita harus tunggu nih ya rilis lagunya Iya, dari benar. Yudi ya di album selanjutnya ya. Tungguin aja, tungguin. Nah, kalau Edot sendiri, Waduh, ini agak bahaya sih ya. Bang, next lu bang. ya kan kebanyakan. Oh, iya. Dari cerita temen kan. Oh ya kalau pasti sih namanya gua kalau nyiptain lagu itu pasti ya ada pengalaman pribadi juga awalnya kan. Ya makin kesini ya dengerin cerita kawan juga, ada juga yang gua tulis juga kayak ya lagu yang baru lagi ada gue ciptain sama Adit itu dari pengalaman sebelah ini. Oh iya. oke. Song nih. Adit Kalau lagu-lagu ya
awalnya bertiga sih kita di The Kwon itu. Jadi bertiga itu kita saling curhat siapa nih yang punya masalah. Jadi kalau kalian kumpul itu ya curhat itulah isinya. Ya, curhat itu isinya. Selain ngeband ya curhat itu ya. Iya, Deep talk. Jadi Deep talk. kebanyakan dari based on pengalaman Pribadi. Kalau ini tuh apa itu yang di belakang tuh yang ganteng itu yang Siap. kata. Kalau untuk lagu-lagu dari kita sih sebenarnya pengalaman hidup, pengalaman dari kita sendiri gitu. Dimana ya tempatnya lagu itu ya tempatnya curhat. Oke. Ya semoga ya kalau misalkan ada di luar sana yang seperti itu ya bisa merasakan aura dari lagu itu. Oke. Begitu, Jadi ya kan? menyampaikan lewat lagu ya. Iya. Untuk apa perasaan yang kita rasakan Nah, gitu ya. iya benar. Nih, yang ini yang pertanyaan seru nih sebenarnya nih. Siap. Kalau boleh milih satu lagu Atita ya, yang paling personal buat masing-masing personil itu lagu Waduh. apa dan kenapa? Ayo. Dari lu dulu deh. Ini dulu. Karena gue udah tahu siapa dia. Gua gimana pertanyaannya ulang. Kalau pilih salah satu lagu dari Atita nih, ya kan? Itu secara personal, menurut personilnya itu pilihan lagu itu apa dan kenapa gitu mau milih lagu itu? Gua ya, Ya. khusus gua ya, pribadi ya. Waduh. Judulnya apa? Gua skip dulu. Bisa bos. Next dari kanan dulu harusnya. Gua Wajib. Harus Bisa dari mengajarkan kita itu dari kanan ke kiri. Ya, benar. Iya. gua tadinya gua suka banget sama Cahaya Hati. Wih. Ya. Kenapa itu? Itu ada story-nya itu. Iya. Tapi ya udah gitu lah. Pokoknya gua suka lagu itu. Enggak kenapanya dulu, harus kenapa gitu. Ya pokoknya gua suka aja lagu itu. Nyentuh gitu kan. Oh, menyentuh ya alasannya menyentuh Kena ya. banget itu. Cobain kalau nggak percaya. Oke. Nah, Dot, Denger ke? lagu apa Dot? Ya kalau gua juga sih Cahaya Hati kalau gua juga. Karena itu kan gue ciptain waktu pas gua mau nikah sama bini gua. Woi. Jadi emang lagu itu tuh emang lu ciptain sendiri. Iya, buat lu mau nikah. Iya, mau nikah Orang rumah ya. orang rumah. Tadi. Lagu Atita sebenarnya banyak sih. Tapi kalau harus milih ya yang paling dalam berapa lama sih? Berapa lama ya? Berapa lama? Bukan gitu. Bukan ya? Bukan. Itu kisahnya dalam itu. Kisahnya dalam. Kisah kawan sih itu. Oh. Kita curhat, jadiinlah itu lagu. Oh, jadi emang menurut lu waktu lu dengerin lagu curhatan dari kawan lu itu tuh ini kayaknya dalam banget nih Dalam kisahnya, banget. terus lu tuangkan ke lagu gitu ya. Itu kita langsung bertiga bikin lagu. Oh, Jadilah itu berapa lama. berapa lama ya? Gue jadi penasaran juga nih lagu berapa lama nih gitu. Jadi pilihannya Adit. Oke, kita lanjut guys. Pertanyaan selanjutnya. Dia nggak ditanya nih. Tinggalan. Makanya kesini. Iya datang. Tinggalan Oke. guys. Abang Samad gimana? Mas? Siap. Kalau gua sih lebih mendalami tentang yang ku ingin akhir. Ku ingin akhirnya. Iya. Kenapa? Karena pada suatu saat membuat lagu itu ada teman yang ingin bunuh diri. Oh. Iya. Jadi kisah teman yang kecewa berat dan tertolong dengan lagu itu ingin terjun ke jurang tadinya, tapi saya ajak buat lagu itu jadilah. Oh, jadi lu ngajakin apa si orang itu buat bikin lagu juga? Ya benar. Oh, Sebenarnya sih Ku ingin akhir itu, tapi namanya tersantum juga nggak? enggak juga. Enggak tersantum ya? Kayaknya dibikin film juga tuh ya. Film ya. Legenda Gunung Merapi ya. Ya, bisa. Terus lewat Batu Benggala dong. Tersesat. Oh, jadi cerita dari yang ku ingin akhiri itu emang ada sesuatu kisah dari rekan ya? Rekan. Yang emang apa ibaratnya depresi ya? Atau Depresi. putus cinta gitu. Iya, ya, putus maksudnya. cinta. Oh, oke. Jadi dibuatkan lagu, malah lagu itu
akhirnya membangkitkan diri teman itu. Iya, benar. Jadi lagu-lagu Atita ini termasuk ini ya menginspirasi ya, maksudnya bisa nolongin orang nggak jadi bunuh diri. Iya, benar. Tapi Gue nggak nyangka loh, dari lagu itu bisa jadi orang nggak jadi bunuh diri. Dia nggak jadi lompat ke jurang. Iya kan? tapi lebih tepatnya mistik sih. Lagunya mistik. Oh, kenapa Jadi- itu? Tadi tadinya ingin bunuh diri, tiba-tiba nggak jadi itu karena ya menimbulkan rasa apa namanya lebih semangat lagi menjalani hidup. Woi, Itu, jadi ya malah menggairah, apa sih, membuat orang itu Membuat lebih semangat lagi. semangat gitu ya. lagi. Oke. Oh, ternyata lagu-lagu Atita ini Kisah nyata, banyak kisah nyata. banyak ini ya, kisah di balik cerita-cerita dari lirik-liriknya ya. Betul. Tepuk tangan dulu lah. Karya-karya Atita. Hujan, tidak bagus. Oke guys, gini lah. Kalau untuk Atita sendiri nih, kenapa milih genre pop nih? Pernah nggak kepikiran eksplorasi ke genre lainnya? Kalau kenapa milih genre pop? Ya karena itu tadi sih ya bang ya. Karena basic gue tuh sebenarnya tuh kalau untuk lagu agak keras itu, gue ngerasa suara gue nggak masuk. Oke. Iya. Jadi sadar diri lah ya. Sadar diri. Iya. Tapi sebenarnya suka lagu-lagu keras juga ya. Suka juga ya kayak Linkin Park itu ya suka juga. Cuman untuk terjun ke sana kayaknya guanya nggak sanggup. Oke. Jadi kalau misalkan apa eksplorasi ke genre lain itu ada nggak kepikiran gitu? Misalkan ya mungkin campur sari, campur atau apa? Jangan dicampur bang. Oh iya, campur sari udah campur ya. Atau mungkin nyisipin tradisional, musik tradisional gitu. Kalau genre untuk coba genre lain itu kita juga udah coba di satu lagu kita tuh dikatakan cinta itu kan agak ngebeat juga ya sebatas udahlah mentoknya segitu gue bisa. Rock ya. Ya agak-agak rock lah. Rock gitu ya jatuhnya. Terus gimana sih kalian melihat posisi musik pop nih di Indonesia ya, dan khususnya tuh di kota kelahirannya Atita nih, Bandar Lampung gitu ya. Posisi lagu pop. Ayo. Ya lu ganti ya. Gua nih. Gua lagi nih duluan nih. Gimana? Ya gimana lu ngeliat posisi genre lagu pop itu di Indonesia, khususnya di kota Bandar Lampung? Maksudnya gimana itu? Posisinya. Oh iya, posisi yang gimana nih? Penilaian lu. Benarkah penerimanya nggak? Gitu? Oh, lebih diterima kalau pop, soalnya lebih bermasyarakat. Oh, Banyak jadi yang genre pop itu ngalamin. menurut lu Mm. Lebih mudah di apal. Easy listening. Nah, iya. Menurut Abang Samad? Kalau menurut saya sih memang sudah zamannya ya. Kalau zamannya itu sekarang itu mellow dan lebih apa ya, galau-galauan lah kalau anak zaman sekarang ya. Nah, itu lebih masuk, lebih mudah dicerna aja sih. Begitu. Jadi secara garis besar emang kenapa kalian pilih lagu pop itu karena peluangnya besar gitu. Peluangnya Ya? besar. Oke. Banyak diterima juga di masyarakat kan. Terus ada nggak sih musisi Bansos. lokal atau nasional yang ngaruh banget ke gaya bermusik Atita? Jadi inspirasi. Oh, kiblat tuh ya. Ada tadi. Ya pasti itu loh. Kayak The Kwon dulu inspirasinya dari The Titan, Nap, sama apa kita? Peter Pan, Sekon Sipil itu inspirasi kita buat lagu sih itu. Oke. Mm-mm. Mungkin beda-beda kan ininya. Iya beda Musik, band ya. masalahnya kita dulu. Kalau dari vokalisnya nih, gue pengen tahu nih, ya genre apa sih? Apa sih? Kiblatnya. Kalau dari gue sih kiblatnya ya the one and only ya, Andika Bambang Tampan sih, kangen gue. Iya dong. Ya karena satu dia juga kan sama kota juga dari kita kan. Dia Satu suku lagi ya. enggak dong. Saya bukan Lampung sih. Saya Sunda, Pak. Anda sebagai mama kan. Ide apa itu? Itu. Gua Inspirasinya slang Ivanka. Oh, iya. Oh, pantesan dia nih suka nongkrong di ini dulu ya. Slang itu ya. Sama Iron dia orang ya. Ya, bener ya. Oh, iya.
Ini kenal sama Sam Bakar nih. Oke. Terus nih ya, gimana sih rasanya main band berempat sekarang ya? Dulu kan Bertiga awal. Berlima. Gue pernah ngeliat lo orang berlima tuh di video klipnya kan. Nah, sekarang berempat. Itu rasanya perbedaannya di mana tuh? Apakah misalkan kurang instrumen atau yang ini kelebihan instrumen atau gimana, bisa ceritain nggak? Kalau kata gue mah lebih rapi malah. Berempat lebih rapi ya? Iya. Dari tampang apa dari apa? Gak gitu bang. Nggak bahaya. Itu agak ngeri itu. Kayak itu ngejebak. Kalau diikat itu gitu. Jadi gimana ceritain? Aman sih berempat. Awalnya kita bertiga juga udah nyaman, cuman kan kekurangan bass kita. Oh, iya. Makanya masuklah. Iya bener. Apalagi gue jadi drum buta banget sih kalau nggak ada bass. Ibaratnya lo orang nih udah makanan nih ya, udah jadi nih ya kan. Biar ada rasa kasih bass gitu ya. Iya benar. Masuklah. Iya. Enggak, bukan bareng. Ya basso. Basso. Oh ini abas-abas mau ngeluh juga. Kayaknya jokes bapak-bapak. Pernah nggak sih kalian itu ada momen-momen ribut-ribut kecil gitu gara-gara beda ide atau apa gitu? Pasti tuh. Sering banget tuh Ribut pokoknya. kecil apa ribut gede? Ribut ya, berhubung kita gede-gede semua. Jadi nyari yang kecil aja. Jadi kita ributnya yang kecil aja dah. Nyari kawan gitu. Iya. Jadi ya Gitu ganti aja namanya ya. Iya. The Big Four ya. Itu tuh biasanya apa tuh? Bahas apa tuh keributan kecil itu, kerikil itu? iya, sebenarnya sih awalnya bercanda ya. Cuman ya banyak yang ya ada yang baper ya kan. Iya. Zaman sekarang kan baperan ya kan. Apalagi habis olahraga kita perutnya baper gitu kan. Lapar. Ya. Kan jokes bapak-bapak lagi kan? Benar. Lapar itu yang gelontor kecil dia. Cara ngatasinnya gimana? Ya cara ngatasinnya ya sebenarnya kita kan ya udah dewasa semua sih. Iya. Berjalan waktu ya itu hilang sendiri. Ya Jadi itu aja, saat itu aja. pada saat itu ya Pada saat perdebatan itu terjadi. sampai otot-ototan habis itu Enggak juga sih. Ya ya kan kita kecil-kecil aja ributnya. habis otot-ototan ada yang keluar. Waduh. sekarang berempat itu loh. Tapi kalau meja itu enakan itu kakinya 4 gak sih? Iya. Tapi biar manis itu ada pas bunganya di atas. Cewek kan, berarti harusnya cewek dong. Berarti ini ada personal cewek dong nanti. Enggak, sebenarnya ya, kemarin itu kan memang mau nyari cewek, cuman nggak ketemu yang kali ya. Ini kayaknya nggak tayang nih. Ya boleh lah buat story potongin. Buat story dipotong. Oke, gue mau nanyain pengalaman kalian mungkin ya. Apa pengalaman manggung yang paling nggak terlupakan sejauh ini? Bersama kita. Ya. Apa sebelum ya Sebelum di Atita. Sebelum di Atita, gua pernah kesetrum manggung tuh. Woi. Hujan-hujan gua manggung di Pekor. Gua bilang jangan dulu kan. Hujan tuh naik semua kesetrum di situ, seru. Oh, makanya lu. Makanya ada goyang ya kan. Bagus. Ini gara-gara kesetrum nih ya. Setrum sampai lanjut tapi diterusin itu. Apanya kesetrumnya? Lanjut itu. Habisin satu lagu tangan bengkak ya kan. Wah, itu ngeri banget ya. Iya. Lu udah gimana? Kalau gue dulu pengalaman sih bukan gue sih yang ngalaminnya ya. Cuman pas waktu dulu itu festival musik saking euforia banget mainnya, itu basis gue tuh jacknya itu kecabut. Jacknya itu kecabut, ya tapi dia masih main aja. Nggak kedengeran, udah pokoknya hajar aja pokoknya. Itu agak aneh sih. Iya, hajar aja pokoknya. Kan ada kontrol apa gimana? Monitor ya. Lu Dit, apa pengalaman Dit? Pengalaman manggung, gue lagi ngedrum patah setik.
Pas setik gue bingungan nyari gantinya karena gue nggak bawa. Terus jadi pakai apa? Pakai tangan gua. Pakai tangan, iya. Snare gua pakai tangan. Anak rohis deh. Waktu itu lu nggak ditemenin sama pacarmu kan, Dit? Iya, iya juga. Iya juga ya, bener. Ya sama itu manggung ada basis sama Edot. Bener. Lagi satu band itu. Iya, itu kalau di kampung gue satu band sama Edot. Nah, jadi festival itu pas di kampung gue megang gitar 2. Sebelum sebelum megang gitar. Gua dong megang gitar. Iya, gitar dua. Kayak belawan. Cepet ya. Iya, Cepet ya. Udah dia udah lucu lah. bener. Lo ini Pak. Kalau gua sih pernah manggung di Taman Santap dulu. Iya. Pas manggung Gua makan. Iya. jadi pas megang gitar terus cek sound, ada orang yang benerin cek soundnya di bawah. Pas berdiri kena gitar gua tuh bareng di bawah panggung, bang benjol. Benjol banget. Terus dia minta tanggung jawab itu. Ya kasih aja rokok sebungkus. Agak unik ya. Koordinasi. Yang benjol kepala. Iya. Diobatin mulut. Mulut. Oh, gitu. Biar aman. Oke nih. Kalau disuruh milih nih, manggung di event besar atau intimate gigs kecil tapi akrab banget sama penontonnya, atau maksudnya yang manggung besar tapi yang nggak ada yang dikenal. Tapi kalau gue sih lebih baik yang kecil-kecilan aja ya. Yang kecil tapi banyak yang menikmati gitu loh karya kita. Buat apa kita di konser yang besar gitu kan, event yang besar tapi kita nyanyi karya kita, mereka nggak menikmati atau nggak tahu gitu kan. Oke. Jadi harusnya di musik itu dinikmati lah ya. Iya. Benar. Dari yang kecil kan nanti yang besar tuh. Oh, jadi yang kecil. Jadi Tuh, itu yang besar. besar juga. Kayak apa? Oke. Kayak Maksudnya dicolek-colek. kayak mimpi, Pak. Iya, mimpi Yang jadi kecil itu bisa jadi besar. Iya. Gini deh, gua mau ini deh, ngasih kesempatan lo orang buat speak ya, buat ngomong tentang karya-karya lo orang sih gitu. Maksud gua berapa yang udah dirilis gitu kan, judulnya lagunya apa aja gitu. Boleh, silakan teman-teman. Oke. Papen. Kalau lagu sih semua kita yang sudah di publish tuh 12 laguan ya. Iya, 12 lagu. 12 lagu. Yang terakhir itu kita judulnya Ramadan ya Ramadan Marhaban ya. Marhaban ya Ramadan. Oh iya, Ya. yang di bulan puasa kemarin ya. Ya, Oh, benar. Nah itu yang ketabrak itu nggak selamat. ternyata ada Iya. Aduh, tayang nggak ternyata nih. ada cerita ya. Ternyata ada time travel. Sebenarnya yang iya sutradaranya ini udah ngeramalin ya. Gitu ya. Siapa sih saudaranya? Tolong di-cut buat story aja. Oh iya, gue pernah ngeliat, maksudnya karya orang yang Marhaban ya Ramadan di bulan puasa itu. Iya. Nah itu unik sih, maksud gue banyak musisi-musisi di nasional gitu yang ngeluarin Ramadan gitu kan. Termasuk lo orang juga gitu loh kan, Iya, yang ada di Lampung. Itu menurut gue unik sih gitu loh, karena sebenarnya lo orang nggak milih lagu judulnya itu yang emang udah biasa orang bikin ya, maksudnya Marhaban ya Ramadan ya. Tapi dari musik itu kok kata gue enak banget ya, easy listening gitu ya. Terus ngeliat video klipnya juga oke sih gitu, ada ceritanya gitu kan, Iya, ada besar-besarnya gitu kan. Iya, Pak Ustadz. Itu gimana tuh bisa kepikiran bikin konsep video klip dan pembuatannya tuh seperti apa? Berapa lama waktunya lo orang bikin video itu tuh? Bisa nggak ceritain tuh? Ya sebenarnya itu kita dari konsep kita belum memikirkan. Nah, timbullah ada cahaya dari langit setelah kita sholat berjamaah.
timbullah ide itu. Gitu kan. Ini gimana ceritanya? Seru nih, seru nih. Seru nih. Gimana ceritanya? Silakan. Ya kita itu sebenarnya kayak diburu waktu ya, kayak deadline ya waktu kita mau bikin video klip Marhaban Ramadan itu kan. Jadi kayak tahu bulat lah, semuanya dadakan. Konsep tidak teratur, mikirin konsep kita lumayan lama juga. Akhirnya ya itu tadi kata Fendi bilang kita akhirnya rehat lah. Tengah hari itu kita rehat. Jangan puasa semua itu. Iya. Untuk ada yang ya sudah lah ya. Nah, akhirnya kita sholat dulu berjamaah turunlah hujan saat itu. Habis turun hujan itu yang berembuk akhirnya ya itu tadi kata Bedi turunlah cahaya ya benar. Cahaya Itu ya. ide Dia itu. langsung buat itu ya. Nah, terkonsep tiba-tiba jadi. Konsepnya langsung tiba-tiba ya. Tiba-tiba. Oh jadi tapi untuk lagunya emang udah dipersiapin untuk menyambut bulan suci Ramadan. Iya, kalau lagu itu udah setahun sebelumnya ya. Setahun sebelumnya emang udah ada lagu itu. Cuman belum sampai di-record. aja. Belum di-record, Heeh. terus untuk di tahun ini malah di-record di tahun ini. Iya. Terus langsung rilisin video klipnya. Dan itu karya pertama video klipnya ya di Atita. Iya, Iya, benar. benar. Bikin pertama kali video klip Benar. itu ya. Wih, tepuk tangan dulu dong untuk kalian. Sejauh ini udah ada berapa banyak video klip kalian? Ya, baru 2 sih total kita. Dari 12 lagu itu baru 12 dua. lagu. Iya. Wih, ada rencana nggak bikin video klip banyak gitu? Rencana Ada sih ya. ada, Ya, Ada. Ada ya gitu masih ya. menunggu ya modelnya yang pas. Model dan modal. Model dan modal ya. 2M. Oke guys, Dua. nih para produser mungkin juga bisa nonton video ini ya, siapa tahu tertarik untuk apa sih memproduksi Atita kan bisa Siap. langsung hubungi Iya, ke Atita siap. langsung ya. Siap. Ayolah. Ayo lah. Ditunggu. Gas. Oke untuk yang video klip kedua itu apa judulnya? Oh, Yudi deh. iya, Iya. video klip kedua kita Doi. Akan pernah. Iya nggak sih? Jangan kasih lo di cluenya di belakang. Cari sendiri. Iya, akan telasir lah. Kan dia kemarin Purwo juga nggak apa. Telasir nah. Gimana tuh ini konsepnya itu seperti apa? Konsep. Mana pembuatannya berapa lama? Telasirnya Ya, itu atasnya. pokoknya 1 hari full itu. Dari pagi sampai malam sampai yang tersisa vokalis sama drummer aja itu. Oh, pas ambil tag-nya itu ya? Iya, Jadi satu video klip itu udah digarap 1 hari. Ya? 1 hari langsung. Wih. The best sih yang bikin ya. Pokoknya pulang kencot itu. Terus teman-temannya dari nemenin dia. Iya, pada pulang tuh. Pulang. Konsepnya dari mana itu? Ini dari bapak ini. Bapak ini yang punya konsepnya. Iya. Oke. Kalau konsep itu ya kita sebenarnya konsepnya itu awalnya nggak seperti itu ya, cuman kita rubah sedikit itu konsepnya. Intinya kisah itu menceritakan kisah ada seorang pemuda itu punya hubungan sama ceweknya, tapi ternyata tidak direstui sama orang tuanya. Ternyata karena orang tuanya sudah punya pilihan yang lebih baik, lebih mapan lah. Nah, sampai ternyata setelah berapa lama hubungan itu berjalan akhirnya putus dan si cewek itu menikah dengan pilihan dari orang tuanya. Telasir. Iya. Jadi Tersampaikan lewat video klip itu ya. iya sedikit sih. Iya, sedikit banyak yang ada lah. Tapi buat lirik dalam sih. Tapi gua ngeliat itu ada peran yang sangat ini ya, menarik perhatian. Kocak ya. Sampai itu. Ini dia bintangnya. Pinahku nih. Iya. Abah kata-kata hari ini singkat saja. Ada kelalen ya. Singkat saja. Ajak kelalen, tontonnya terus, pantengin terus ning YouTube Atita Official. Selalu. Oke, nih untuk apa? Pandangan kedepannya nih ya buat Atita nih. Apa sih target atau mimpi terbesar Atita dalam waktu dekat? Oh itu atau bikin lagu lagi, ataupun apa? Garap video klip atau bikin album atau tour kemana gitu loh. Buat kedepannya kemungkinan buat video klip dulu deh. Video klip. Mm-mm. Oke. Lagu Kalau- apa tuh boleh di-spill apa?
tunggu nanti. Kayaknya tunggu nanti aja. Oh, oke nih buat teman-teman nih yang penggemar Atita nih, tungguin nih ada mereka akan ngasih kejutan ya. Kejutan. Untuk video klip dari lagu yang album sebelumnya ya, salah satu lagu. Iya, Iya. satu lagu. Tungguin tuh. Penasaran juga sih gue. Harus terkejut itu, jangan sampai gak terkejut. Harus terkejut ya. harus. Siapa nih yang bikin konsep nanti bakalan? Untuk konsep sih ya dari mana ya? Dari alam aja untuk alam. Wow. Jadi dadakan Tunggu dulu. cahaya. Cahaya ilahi lagi. Lu anak Mapala lo nih. Ya apa dong, bagus dong. Naik ke gunung, nyiptain lagu, pulang bawa lagu kan. Iya. Oke. Jadi berarti bikin video klip yang terdekat ya. Siap, insya Allah lah. Kalau manggung-manggung gitu? Manggung sih ada rencana manggung kita. Cuman kayaknya kita lebih ngerapin lagi lah. Oh gitu. Pilih-pilih dulu. Sama guide siapa tuh ininya? Mungkin nanti bareng Nuepa lah. Nueva. Wih, Ya. ini berarti teman-teman Nueva juga Iya. ya. Di mana tuh? Kira-kira. Di ada kayak KP di Bandar Lampung lah. Wih, Ya. tungguin lah. Siap. Nih kalau misalkan Atita mau berkolaborasi atau bisa berkolaborasi nih ya, sama siapa aja nih? Mau yang lokal atau nasional? Kalian mau kerjasama sama siapa nih? Pasti kan beda-beda ya. Iya, Gua tanya satu deh dari Lora. Lu mau kolaborasi sama siapa? Gua. Atita tuh gue punya impian kolaborasi sama ini gitu. Sama band apa gitu. Ya. Gue pengen sama Noah biar ketemu dia. Wih. Iya. Ini keinginan lo apa keinginannya si Edward? Keinginan gue pengen ngajak ketemu aja sama Abang Aril. Wah. Ada di depan kita. Iya, Era. Pak ketahuan dong nih. Lu sih, Pak. Dari kemarin nggak bisa ini. Lu mau merah itu sendiri kok ngajak terus aja. Lu Dat, sama siapa Dat? Kira-kira. Kalau gua sih ya tetep lah ya mau jajal sama Andika. Sama Babang. Tetep sama Babang, siapa tahu kita bisa ada waktu nanti Bang ya. Oke. Amin. Bisa dipanggil. Bisa. Ayo, Sakmat. Kalau aku sih, aku ya. Kalau aku sih pengennya sama lokalan aja sih. Sama siapa itu? Ya, sama yang mau aja sih sebenarnya. Lebih ke pasrah deh. Ini mau depan. Untuk Nueva deh, Woi, itu bisa diwujudin. Bisa. karena di situ ada personilnya yang dulu pernah sering ngeband bareng sama gua. Siapa tuh? SMP tuh ya. Iya. Siapa tuh? Tahun SMP tuh. Si Doi lah pokoknya. Doi. Dari gua. Iya, gak ngaku-ngaku. Adit, sama siapa Dit? Adit. Dari Bandar Lampung. Kemungkinan gue pengen sama 360 sih. Woi, ya dari tempat Iya. juga ya. Ya, itu Nah, itu masih genrenya beda tuh. Nah, Nah, seru. kan seru tuh. Genrenya beda gitu. kau hancurkan aku kacau. Tapi kalau boleh milih dua, gue pengen ya tetap ke Babang Tampan sih. Oh, Karena oke, gue oke, tahu oke, oke. dari kecil gue sama vokalis gue gitu. Dia Lagu idola apapun, banget ya? lagu apapun kangen band pasti masuk. Gue mikir dia kalau nyanyi lagu apapun selain lagu Kangen Band juga di ujungnya disebutin Yolanda. Oke. Kira ada monyet-monyetan. Semoga ya terwujud ya, maksudnya Amin. kolaborasi ya. Amin. Nggak ada yang mustahil loh. Ya, Iya. Apalagi ya sama-sama dari Lampung ya, misalkan kayak Babang Tampan gitu kan, Iya. atau Nueva tuh, katanya Ya. kan. Amin. Atau Noah ya mungkin bisa gitu kan. Keonah aja dulu kita. Karena kan sekarang kan serba digital kan, mungkin Amin. ada yang Iya, lihat bisa. kan, mau lah gue juga sama kita gitu kan. Sama-sama kuat. Amin. Siapa tahu ketemu di kondangan ya kan nyanyi bareng. Amin. Itu biasanya Anji gitu. Ya kan dia- Sidak deh. Sidak. kondangan itu biasanya tuh. Inul juga bisa. Ya. Bisa. Oke, ini untuk pertanyaan selanjutnya ya. Gimana kalian ngelihat
dukungan dari teman-teman dan pendengar di Lampung. Ada cerita lucu atau menyentuh nggak dari para penggemarnya? Nah ini nih fans yang paling banyak nih. Oh iya nih. Fansnya paling banyak, fansnya paling Paling banyak banyak ini fansnya nih. Sama ini kan. Iya. Entah dibayar apa gimana? Ya alhamdulillah kalau untuk fansnya ya mereka antusias ya untuk lagu-lagu Atita. Ya kalau misalkan untuk apa namanya yang kaum wanita-wanita tuh khususnya ya kan, itu lebih banyak sih daripada yang kaum Adam ya. Nah, Ada jadi cerita lucu nggak? sebenarnya lucu sih enggak, cuman kalau misalkan itu kan banyak yang komen, banyak yang like, itu banyak kenalan dari saya. Saya paksa. Kalau misalkan nggak like ya saya pelototin dikit. Saya lirik aja. Oke. Tapi ya alhamdulillah mereka antusias Dengan lagu-lagu dengan Atita. lagu-lagu Atita. Mereka juga suka sih. Ya balik ke tadi itulah, genrenya diterima di masyarakat. Tapi emang kalau gua denger ya, ini secara pribadi gua nih ya, dari lagu Atita itu kalau misalkan didengerin secara satu album gitu ya. Kalau gua kan nyetel lagu orang kan ibaratnya semua gitu kan. Itu memang kayak ada warnanya sih gitu. Maksud gua ini beda nih, maksudnya dari band-band yang di tahun 2000-an segala macam gitu. Nah ini ada warnanya kayak gini nih gitu loh. Adalah khasnya gitu. Entah dari musiknya atau dari vokalnya, gua rasa sih emang ada salah satu dari itu yang bikin ciri khasnya Atita gitu loh, menurut gue gitu loh. Mudah-mudahan emang penggemar juga menangkapnya sama gitu loh. Gue ya suka sama lagu-lagu Atita ya. Amin. Gue ada itu salah satunya di tempat gue tuh. Tiap gue balik dia ada di situ. Mana lagi lagunya ge? Katanya kan. Lagi namanya Abad itu orang itu. Nanti kita video ini ya. Tiap gua pulang ketemu dia entah mau sholat atau apa, mana lagi ge albumnya keluarin lagi ge katanya. Jadi gua semakin semangat ya kan. Penasaran deh ya dengan Iya. karya-karyanya. Ini ditanya ini album lagu apa foto? Album lagu kita Atita. Oke. Nggak kepanjang-panjang nih, terakhir nih ya. Di mana nih para pendengar bisa dengerin lagu-lagu Atita dan ngikutin update kalian? Bisa disebutin nggak? Kalau untuk para pendengar buat menikmati karya kita itu sudah ada di semua platform musik ya, dari Joox, dari Spotify, Apple Music, YouTube itu sudah ada semua ya. Tapi kalau untuk ngeliat update itu kita ya ada juga IG kita, ada TikTok kita juga @atita.official. Ya bisa dikepo-kepoin lah di situ. Oke, jadi semua lagunya itu sudah ada di platform digital ya. Iya. Di situ. Itu kerjasama sama apa itu? Kita kerjasama sama Vmotion Pro kita. Terakhir nih, ada nggak pengen disampaikan dari Atita buat semua yang lagi dengerin podcast ini? Sepuh, Papen? Iya. Papen. Untuk semua pendengar lagu Atita dan podcast ini, tonton dan share sebanyak-banyaknya, jangan sampai terlewatkan video berikutnya juga. Lebih banyak share lebih bagus. Dan yang pasti sih untuk kita semua berharap itu yang penting karya kita itu bisa diterima sama kawan-kawan semua ya. Ya itu yang lebih penting. Itu aja nih berarti ya sore ini ya. Tapi yang lebih pentingnya lagi ambil positifnya aja. Oh, Dari oke. semua lirik itu ya Dari kan. semua lirik itu ambil Iya. positifnya kayak lagu tadi ya, Iya. bisa menyelamatin orang dari Nah, Diri bener. itu gua gak nyangka banget loh. Iya. Ternyata ada. Keluar dari dia. kan? Kata-kata tadi. Iya. Iya. Oke guys, tepuk tangan dulu buat Atita. Terima kasih guys buat Edot, buat Yudi, buat Pendi, buat Adit udah mau mampir di Vmotion Pro ya kan. Ya bang. Kita Thank you juga bang. bincang biar makin kenal lagi gitu kan. Iya. Nanti jangan kapok kalau mau main kesini lagi kita Siap. Aman. bisa berkarya lagi atau Aman. kita bisa bincang-bincang lagi. Mungkin di nanti kalau misalkan rilis apa tuh namanya video klip Video yang klip. baru ya, Siap. kita Siap. bisa bincang-bincang lagi ya. Siap bang. Boleh bang. Oke guys, terima kasih sudah nonton video ini di Vmotion Pro.
Jangan lupa apa? Dengerin terus lagu-lagu dari Vimotion Pro, khususnya lagu-lagu dari Atita, ya kan? Terus gue jadi ngeblank ya. Tapi nggak gampang sih. Oke, jaga kesehatan. Jangan lupa. Soal 5 waktu lagi. Amin. Siap. Itu yang wajib di Terima kasih antara yang wajib. Thank you. Waalaikumsalam. Bulu-bulu.